Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita, tentunya masih seputar uang kecil. Betul. Yang bisa menjadi uang besar di masa depan kita. Masih dalam gaya hidup masa depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Saya sekalian lagi mumpung ini saya penasaran banget nih mau nanya apa lagi nih. Menjadi andalan. Iya, ini Nggak banyak apa-apa, sini banyak nanya tanya gitu. nih, biar bisa langsung nih ya. Silakan Junior. Iya, Pak Norman, ini kan saya sebagai pemula nih ya, gitu. Tapi saya bingung nih gimana sih caranya bisa mengaplikasikan tadi yang dibilang uang kecil itu yang untuk investasi dan proteksi bisa menjadi uang besar tuh gimana? Ya, jadi simpelnya begini, uang kecil yang saya maksud misalnya contoh kalau saya misalnya mau beli produk asuransi jiwa. Nah produk asuransi jiwa itu bervariasi, dari premi 50.000 pun setiap bulan ada, sampai yang puluhan juta bahkan ratusan juta ada. Jadi sebenarnya nggak ada alasan yang bilang bahwa asuransi mahal. Iya, ya, Pak, nggak ada ya? alasan, nggak ada alasan. Iya. Jadi bayangkan saya ambil contoh tadi, dengan Iya. uang kecil 50.000, maka sebenarnya saya sedang mempersiapkan kalau sampai terjadi resiko, ya resikonya macam-macam, bisa meninggal dunia, bisa cacat total yang tadi saya katakan, akan ada uang besar di depan yang saya bisa pakai untuk kebutuhan rumah tangga Pada saat terjadi. pada waktu terjadi musibah tadi, ya. Jadi misalnya contoh 50.000 bisa jadi 50 juta atau bisa jadi uang pertanggungan 100 juta. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa uang kecil bisa dipersiapkan untuk sesuatu yang besar nanti. Makanya pemahaman mengenai asuransi ini adalah pemahaman mengenai disiplin. Yang namanya produk asuransi itu kan sifatnya proteksi. Iya. Yang namanya investasi sendiri juga, dia untuk persiapan masa depan, ya, untuk hal-hal yang kita perlukan, yang bisa saja kalau saya taruh investasi saya di saham, maka ya seperti naik turun. Tapi saya harus siapkan itu untuk jangka panjang. Iya. Ya. Nah, yang tadi saya maksudkan tadi dengan asuransi itu memang perlu dipahami. Kalau saya misalnya uang pertanggungan saya taruh 100 juta untuk 5 tahun ke depan. Bisa saja nilai 100 juta itu akan menjadi uang yang kecil karena menyangkut masalah inflasi tadi. Iya. Maka yang tadi saya katakan, pada waktu seseorang dengan penghasilan yang kecil, paling tidak dia sudah belajar untuk merencanakan sesuatu yang penting di masa depan. Tapi pada waktu dia sudah mencapai titik itu, maka dia harus coba untuk naikkan. Ditingkatkan lagi nih Ditingkatkan ya. lagi. Jadi jangan puas dengan, oh saya sudah punya Bertahan segitu asuransi ya, Pak? 5 tahun untuk jangka waktu 10 tahun dengan uang pertanggungan sekian, 1 miliar misalnya. 1 miliar sekarang dengan 10 tahun ke depan. Nilainya beda. Betul. Berarti harus ada review, harus Betul. Itulah gunanya gitu ya, kita punya harus memahami paling tidak sedikit mengenai prinsip atau dasar-dasar keuangan tadi. Inflasi harus dipertimbangkan. Ini kalau ngomongin soal inflasi, kenapa mukanya langsung semua? Kalau dia mau bertanya silahkan loh. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan Mas. Gimana ya cara kita meyakinkan diri kita sendiri untuk menyisihkan uang di proteksi? Ya. Sedangkan di Amerika saja pernah ada perusahaan asuransi besar yang terpuruk gitu. Oh. Kita bersyukur karena pemerintah di Indonesia juga sudah memberikan rambu-rambu untuk memilih perusahaan asuransi yang baik atau berinvestasi yang benar. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Edukasi-edukasi ini harus juga memberikan pemahaman kepada si nasabah atau kita semua bahwa dalam hal membeli proteksi itu ada jaminan, betul jaminan. Tetapi jaminan itu juga harus yang terukur. Jadi jangan sampai nanti yang penting teman saya tawarkan, ya udah saya beli deh, taruh uang di situ, atau teman saya kasih depositonya bagus nih, bunganya tinggi sekali. Di luar dari yang kewajaran, itu juga perlu dicermati. gitu, Pak, ya? Jangan sampai nanti ya karena teman ya udah saya taruh uang saya di situ. Padahal itu bisa berbahaya. Jadi pada akhirnya kita dikasih hikmat untuk memilah-milah mana yang terbaik untuk kebutuhan saya. Jadi asuransi itu bicara mengenai kebutuhan saya yang saya harus sisihkan untuk menjaga bagian yang tadi. Gimana Junior? Sudah. Sudah cukup paham? Mau langsung mulai atau masih cuma sadar doang? Pastinya. Harus mulai. Sadarnya kan Harus mulai. udah. Sadarnya udah. Abis ini pasti pulang dari gaya hidup masa depan, jadi semakin oke. Bilang sama istri tercinta, kita langsung aja yuk. Gitu ya. Gak taunya istrinya Tian udah punya duluan. Mana Iya. aja. Ayo Bayu, kita ambil kesimpulan dari obrolan kita hari Oke, ini. jadi apa yang diobrolin hari ini mudah-mudahan semakin membuka mata kita. Kalau masih ada nih yang mungkin nunggu gaji naik dulu deh. Iya. Atau kan nunggu punya penghasilan Bener. besar dulu. Tunggu saya punya rumah dulu, Habis tunggu itu- anak-anak saya masuk kuliah Nah, baru. Ya aduh. kelamaan. Karena proteksi ataupun investasi memang harus dimulai secepatnya. Dan bisa dimulai dari uang kecil kok. Betul. Yang kata anak sekarang receh itu. Dari
yang kecil itu justru ada manfaat yang lebih besar yang bisa kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi kenapa nunggu sih? Persis, Bener. itu dia. Dan yang kedua, resiko kan kita nggak pernah Betul, tahu nih. betul. Mungkin ada yang punya resiko sakit, tiba-tiba jalan harus ya tabrakan, ya mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Iya. Makanya paling Atau benar kena penyakit. itu dia, ya kita kan? nggak pernah tahu. Paling benar adalah kita mulai deh dari sekarang punya proteksi supaya kita Betul. punya hidup yang tenang, yang nilainya tidak ternilai tadi ya, ketenangan ya, supaya kita juga tetap bisa menjadi andalan bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nah, itu dia. Terima kasih loh Bayu. Sama-sama Mbak Enji. Semoga Junior juga sudah cukup paham. Pak Norman, terima kasih banyak ya Pak ya. Dan penonton yang ada di studio juga sudah cukup paham? Oh paham. Bener ya, langsung mulai ya. Semuanya ya. Gak ragu-ragu lagi kan ya Mas ya? Oke. Kalau mungkin Anda pemirsa di rumah ada yang masih ragu-ragu karena Ya. masih belum jelas, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda supaya Anda juga menjadi lebih mengerti. Betul. Langsung aja dikirimkan melalui email ghmd@metrotvnews.com. Betul. Atau mungkin Anda juga punya cerita seputar uang kecil yang akhirnya menjadi uang besar, boleh diceritakan di situ Nah, juga itu ya. bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Anda Yap. tinggal rekam aja pakai video dan linknya nanti begitu Anda mau upload ke YouTube, jangan lupa link tersebut di-share ke Twitter kita di @manulife_id. Yes. Hashtagnya GHMD. Itu dia. Waktunya kita berdua untuk pamit. Pemirsa jangan lupa untuk kembali menyaksikan minggu depan di mana pastinya kita juga akan memberikan solusi-solusi dari permasalahan financial Anda. Tujuannya supaya apa? Anda bisa menjadi andalan. Sampai ketemu minggu depan, tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Dipersembahkan oleh